Saya bersama teman saya punya standar hidup. Pada hari Minggu kami mengutamakan Yesus. Tapi pada saat ini kami sudah mulai tidak seperti itu lagi. Kami berbuat semau gue, semau saya, sesuka saya. Sehingga hari Minggu tidak kami lakukan apa-apa. Menurut Bapak gimana? Seperti kita salah. Tinggikan Yesus dalam kehidupan saudara. Lakukan kehendak Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki, sehingga saudara akan dipakai Tuhan. Saudara-saudara, mari kita renungkan selidiki satu demi satu. Bagaimana kehidupan kita sekarang ini? Masihkah kita menyerahkan diri pada Tuhan secara utuh, secara menyeluruh? Saya pernah berkata begini dengan para pengerja, saya bersyukur kalau saya selalu memikirkan Tuhan lebih dulu, baru diriku sendiri. Kalau saya dipengaruhi oleh orang banyak dan saya bisa menuruti kehendak jemaat, inilah kehidupan seorang hamba Tuhan. Di atas segala sesuatu, pengabdian, dan selalu pengabdian. Abdi Tuhan, hamba Tuhan, harus menyeluruh, berserah pada Tuhan. Ini yang menjadi tolak ukur saya dalam kehidupan ini. Dan saya harap jemaat, majelis, pengurus, semua komisi berjalanlah sampai puncak dengan Tuhan. Maksud saya berjalan sampai puncak sampai mati. Setialah dengan Tuhan. Jangan sampai saudara Tuhan kehendaki tapi sudah tidak mau. Ini yang dimaksud apa tuh? Ayat 18-19. Petrus nantinya akan berada dalam dua pilihan: terus bersama Tuhan atau meninggalkan Tuhan, terus menderita untuk Tuhan, terus mau atau menekan jalan murtad. Itu saudara-saudara, dalam laporan sejarah gereja menghadapi Kaisar Nero, menghadapi tantangan yang luar biasa. Karena orang-orang Kristen ditangkap, kumpulkan dalam sebuah stadion, mereka tinggal memilih mau Yesus atau mau ikut Kaisar. Kalau mereka berkata ikut Yesus, mati. Kalau mereka mau ikut Kaisar, mereka hidup. Dan Kaisar Nero sudah menyediakan bahan bakar dalam stadion. Kaisar berkata, sekarang ini kemenyan, kamu jalan menuju api itu. Dan kalau kamu mau ikut Kaisar, maka taruh kemenyan di api. Kalau tidak mau, berarti kamu ikut Tuhan lebih dari segala-galanya, mati kamu. Banyak yang menyangkal, banyak yang menolak, banyak yang tidak siap. Petrus ketika suasana mencekam, menegangkan, hidup atau mati,
dia mulai meninggalkan Roma, ingin melarikan diri daripada panggilannya sebagai gembala dan pergi. Tapi ketika dia mulai sampai batas kota Roma, dia melihat bayangan Yesus, melihat posturnya Yesus sedang mau menuju Roma. Dia mau meninggalkan Roma, Yesus masuk ke Roma. Pertanyaan yang selalu terkenal, Quo vadis Domini? Quo vadis Domini? Kemana engkau Tuhan? Di sana orang yang melawan Tuhan bisa hidup tenang. Tapi kalau bersama Tuhan mati. Mengapa kau mau masuk? Jangan. Zaman Yesus begitu. Aku mau mati untuk kedua kalinya bagi dunia ini. Dan kalau engkau tidak mau, aku yang masuk. Petrus berkata, Tuhan jangan begitu. Lebih baik aku yang mati. Dan ini pernyataan Yesus. Aku mau kembali mati yang kedua kalinya. Terus berkata, aku tidak. Jangan Tuhan, biar saya yang mati. Dia masuk kembali ke Roma, Yesus meninggalkan dia. Dan Petrus ditangkap. Dan dia terus terang berkata, aku adalah hamba Tuhan. Aku adalah hamba Kristus. Tak mungkin aku akan meninggalkan dia. Petrus mati disalib seperti Tuhan dan gurunya, dengan kepala di bawah. Dan dia berkata, aku tidak bisa meniru Tuhan. Salibku harus dibalik, kepalaku di bawah, kakiku di atas. Itu matinya Petrus. Setia sampai mati, setia mengabdi Tuhan, setia bekerja untuk Tuhan. Seterusnya ayat 20. Ayat yang ke-20. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusan. Ya, banyak orang yang sudah kehilangan fokus kehidupan. Pusat kehidupannya sudah hilang karena salah tafsir, tidak bisa memahami Tuhan seperti yang Tuhan inginkan. Saudara mungkin
Beberapa waktu yang lalu pencinta daripada Erastus, seorang hamba Tuhan yang memang dipakai secara luar biasa. Khotbahnya hebat, keterangannya jelas, tetapi di tengah-tengah dia terus meluaskan visi misinya, perenungannya melewati batas. Apa yang tidak ada menjadi ada, sehingga khotbahnya mulai bermacam-macam aliran, hampir mirip dengan orang Islam. Erastus memproklamirkan diri untuk menyimpang daripada firman Tuhan. Karena tidak mengerti yang sesungguhnya di mana. Yang tidak ada ditambahi ada. Antara lain di surga nanti orang akan boleh menikah lagi. Ketemu bidadari di sana. Itu Erastus. Tafsiran yang terakhir. Hati-hati saudara-saudara dalam memahami kehendak Tuhan. Jangan sembarangan meninggalkan ayat-ayat dari kitab Kejadian sampai Wahyu sebagai landasan tafsiran itu. Saya membuat sebuah buku Kompas Iman untuk para hamba Tuhan dan para majelis. Yang sudah habis. Bagaimana standar orang Kristen dalam melaju ke depan, berjalan bersama Yesus, harus tahu bagaimana kredo kita, pengakuan iman kita, harus tangkap itu dengan sejati, dengan baik. Kiranya saudara bisa melihat itu, saudara. Kehilangan firman Tuhan yang sejati. Jangan saudara melebih-lebihkan firman Tuhan. Tingkat kerohanian saudara harus sesuai dengan firman Tuhan. Yang gak ada jangan ditambah. Yang tidak tersurat jangan saudara lakukan. Sekarang dunia ini semakin banyak penyesal. Di tengah-tengah banyak keajaiban Tuhan Yesus yang dipaparkan secara luar biasa. Mujizat dalam nama Tuhan Yesus terjadi di mana-mana. Tetapi banyak nabi palsu juga bermunculan. Gereja Tuhan harus mawas diri, harus tahu firman Tuhan secara asli, dan tidak saudara memasukkan diri Anda pada seperti Yahya boleh yang menyimpang jauh dari seorang Kristen dan menjadi mualaf, menjadi pengkhotbah yang amat menentang firman Tuhan. Kiranya sudah diberikan di dalam kehidupan saudara. Kita masuk pada ayat 24-25. Ayat yang ke-24, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat membuat semua kitab yang harus ditulis itu. Ya, rasul-rasul yang menulis firman Tuhan ada batasnya. Nah, semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dicatat. Bagaimana saudara bisa mencatat Tuhan Sang Pencipta
Tuhan yang maha luar biasa. Karyanya amat banyak dan mujizat. Gak mungkin ada buku yang bisa menuliskan semua karya Tuhan. Sehingga bagi saudara-saudara, di samping membaca firman Tuhan, coba saya buka mata Anda, buka hati Anda, saya akan melihat seperti yang terpampang dalam Mazmur 19. Langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala memberitakan pekerjaan. Nanti dalam zaman akhir, saudara-saudara, akan terjadi. Siapa yang menjadi hakim Anda? Siapa yang menjadi pembela Anda? Saudara dan saya akan diadili oleh Tuhan. Saksinya siapa? Alam semesta akan menceritakan pada semuanya hal yang sudah rahasiakan, yang sudah tutupi rapat-rapat, rahasia pribadi orang. Langit melihat, langit mendengar. Dan ketika hari kiamat terjadi dan penghakiman dunia ini, maka langit akan menceritakan apa yang dilihat oleh langit itu mengenai kehidupan kita. Semua satu persatu, tidak ada yang akan lepas. Dunia ini adalah saksi hidup dalam kemuliaan Tuhan. Kemarin di Stefan ada pembahasan mengenai chip. Saya tidak semua bisa mendengar. Dikupas oleh Andi Bowo dan Pak Gideon. Apakah chip itu sudah masuk ke dunia 666? Sekarang semua sudah mulai menuju ke sana. Saksi hidup saudara adalah alam sekeliling Anda. Mencatat siapa Anda, perbuatan Anda itu apa, kata-kata Anda itu apa, tinggal dipancarkan lagi oleh Tuhan. Saya mungkin di pandangan orang pendeta, mungkin mereka berkata menghormati saya karena saya pendeta. Hidup tulus, hidup suci, hidup yang berusaha mencari Tuhan. Saudara tidak tahu siapa saya sesungguhnya, karena pikiran saya terkendali. Perasaan saya tidak saya sampaikan pada saudara saya menyeluruh. Saya punya rahasia pribadi yang tak terungkap. Tuhan tahu. Maka dalam Mazmur 139 dikatakan, selidiki aku ya Tuhan, selidiki pikiranku, apakah jalanku ini serong, lurus atau tidak. Saudara-saudara, semua orang punya catatan masa lalu ini, masa sekarang, semua tercatat. Saya harap catatan Anda dalam kitab kehidupan itu adalah catatan yang luar biasa baiknya, luar biasa indahnya. Keakraban saudara dengan Tuhan dicatat oleh lingkungan Anda. Maka seringkali saya mengatakan ini, bantal, guling, kasur adalah saksi hidup daripada kita semua. Andaikan bantal, guling, kasur, kamar Anda bisa bercerita, kira-kiranya yang diceritakan itu apa? Orang yang setia sejati dengan Tuhan, atau orang yang
munafik akan kelihatan pada zaman akhir. Berbahagialah orang yang mendapat sambutan dari Tuhan. Sabar, wahai hamba yang baik. Kiranya ini benar-benar terjadi pada kita semua. Dan saya harap semua masuk surga bersama Tuhan. Diberkati semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Nanti di rumah baca sekali lagi Mazmur 139 ayat yang terakhir. Sedikit aku ya pikiranku jalan hidup. Mari kita renungkan diri kita sebaik-baiknya pada pagi ini. Situasi keadaan iman Anda sedang terus meningkat atau menurun? Yesus bertanya pada Petrus ini, jawablah. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Sedalam kasih saudara pada Tuhan, sedalam tukar pelayanan Anda mewarnai diri saudara, diberkati semuanya. Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Sebenarnya kata Paulus, supaya saudara dan saya berhati-hati dalam perjamuan kudus ini. Tidak jarang orang yang sakit menjadi sakit, bahkan mati karena meremehkan perjamuan kudus ini. Maka pada pagi ini saudara akan menerima perubahan roti menjadi tubuh Tuhan.
anggur menjadi darah Tuhan. Sehingga saudara ketika memegang roti ini disamakan yang memegang tubuhnya Yesus. Saudara memegang darah Tuhan dan minum anggur dirubah lagi ini darah. Maka selidiklah sendiri saudara sebelum mengambil roti yang sudah menjadi tubuh Tuhan ini dan anggur menjadi darah Tuhan. Mintalah ampun untuk semua dosa dan kesalahan. Seperti firman Tuhan. Pada waktu menjelang kematiannya Yesus mengambil roti dan pecah-pecahkan. Sambil dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Yesus tidak berkata inilah roti, lambang daripada tubuh Tuhan. Yesus yang jelas berkata, dan tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Sehingga saudara sekarang dilayani oleh majelis yang sedang membawa tubuh Tuhan ke hadapan Anda. Terimalah tubuh Tuhan dengan hormat, dengan rendah hati, dan terimalah kuasa mujizat dari Dia. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Demikian pula ia mengambil anggur dan berkata, darah Tuhan yang diberikan kepada saudara, sehingga dosa Anda yang bagaimanapun juga beratnya jangan lagi menuduh hati saudara, karena Yesus sudah menyucikan saudara dengan darahnya. Jemaat Tuhan yang sudah siap layak membantu berat darah Tuhan. Berkata kepada majelis yang sudah mempersiapkan diri untuk mengambil berat darah Tuhan dan membagikan kepada jemaat Tuhan. Urapi para majelis ya Allah, penuhi dengan rohmu, penuhi dengan kuasamu, penuhi dengan kemuliaanmu. Karena mereka akan masuk dalam pelayanan imamat, pelayanan yang amat sakral. Karena di sini pada saat ini menjadi perubahan apa yang menjadi kasar mata saudara, tembuslah pada yang tak terbatas. Perubahan roti menjadi tubuh Tuhan, anggur menjadi darah Tuhan. Diberkati para majelis yang akan membawa kepada seluruh jemaat Tuhan. Urapi mereka sekalian, lahirkan diri mereka ya Allah. Berkat, berkat dan berkat dalam nama Yesus. Para majelis akan mengambil tubuh dan darah Tuhan. Yang sakit disembuhkan,